Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Rizky Pratami. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah penjaminan mutu pelayanan kesehatan dengan tema kebijakan dan SPO di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah pertama tentang pengertian, fungsi, manfaat, struktur, dan isi serta implementasi kebijakan, dan juga bagaimana konsep standar prosedur operasional di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk pengertian dari kebijakan sendiri adalah suatu pernyataan yang resmi dan tertulis yang mengatur dan memandu tindakan dan kegiatan dalam suatu organisasi atau lembaga termasuk fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya yang namanya kebijakan itu adalah suatu pernyataan yang tertulis. Jadi memang bentuknya itu harus tertulis ya, tidak bisa hanya dengan ungkapan atau pernyataan saja tanpa ada bukti tertulis. Kalau yang seperti itu bisa dikatakan seperti instruksi misalnya atau himbauan saja gitu ya, bukan kebijakan. Tapi kalau kebijakan itu adalah suatu pernyataan yang resmi dan tertulis ya, yang tujuannya adalah untuk mengatur dan memandu tindakan dan kegiatan dalam suatu organisasi. Di sini kalau untuk di pelayanan kesehatan adalah instansi atau lembaga termasuk fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa sih adanya kebijakan itu? Jadi memang fungsi dari kebijakan itu ada 3 hal. Pertama, mengatur dan memandu tindakan. Jadi memang sebagai pedoman bagaimana sih pelayanan itu bisa dilakukan dengan baik, itu tentu harus ada hal yang mengatur dan menjadi pedoman ya. Nah, kebijakan itulah yang mengatur dan memandu tindakan dan kegiatan dalam suatu organisasi atau instansi pelayanan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kebijakan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam suatu organisasi atau lembaga. Nah, kalau misalnya kita memiliki yang namanya peraturan gitu ya, pedoman, harapannya adalah kebijakan yang kita pelayanan yang kita berikan itu bisa maksimal, bisa efektif, bisa efisien, bisa tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang paling maksimal terhadap pasien. Dan yang ketiga adalah mengurangi resiko. Tentu ya, kebijakan ini bertujuan untuk bisa mengurangi resiko dan meminimalkan dampak negatif. Artinya memang karena kita bekerja sudah dalam koridor panduan gitu, harapannya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi, dan kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya kepada pasien, dan manfaat yang sebesar-besarnya dari pelayanan kesehatan yang kita berikan itu bisa dirasakan optimal oleh pasien. Lalu manfaat kebijakan itu ada 3 hal juga. Pertama, untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kebijakan membantu meningkatkan kualitas pelayanan dalam suatu organisasi atau lembaga. Artinya memang dengan adanya peraturan, dengan adanya prosedur, dengan adanya pedoman, harapannya itu adalah bisa meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dalam melaksanakan tugas itu, tugas kesehatan itu tidak bisa semena-mena atau sewenang-wenang dan dalam koridor batas kompetensi yang memang sudah ada di dalam kebijakan gitu, dan itu akan mempengaruhi kualitas pelayanan kita terhadap pasien. Dan yang kedua, mengurangi kesalahan tentu ya. Jadi kebijakan membantu mengurangi kesalahan dan meminimalkan dampak negatif tadi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Artinya kebijakan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi, instansi atau lembaga. Nah, tentu kalau misalnya kita bisa menjamin dalam melakukan pelayanan kesehatan, kita bisa memberikan hal yang paling terbaik yang kita miliki sesuai dengan kompetensi kita dan dirasakan manfaatnya oleh pasien. Tentu pasien itu akan merasa nyaman dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang kita berikan. Adapun struktur dan isi kebijakan itu terdiri dari 6 hal. Pertama itu judul ya. Jadi kalau kita ingin membuat kebijakan, dan biasanya kebijakan ini dibuat tidak bisa oleh sembarang orang ya, tapi memang khusus untuk para pemangku kebijakan atau stakeholder, entah itu di nasional, skala nasional, berarti ini terkaitannya kalau di pelayanan kesehatan itu ada namanya Kementerian Kesehatan ya, Permenkes misalnya, itu sebuah kebijakan atau undang-undang kesehatan ya. Seperti yang kita tahu, undang-undang kesehatan kita itu sekarang kita menggunakan yang paling terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ya. Nah, itu selalu ada judul kan di depan, entah itu Permenkes, undang-undang, itu pasti ada judulnya. Dan kalau di instansi internal di rumah sakit biasanya melalui misalnya SK direktur gitu ya, direktur rumah sakit, nah itu pasti ada judulnya, diperuntukkan untuk dalam hal apa sih kebijakan itu dibuat gitu. Terus yang kedua, tujuan kebijakan yang jelas dan spesifik. Artinya tujuannya itu dari kebijakan itu harus tertulis ya di dalam
kebijakan yang kita buat tadi itu diperuntukkan untuk apa sih, dan ruang lingkup kebijakan yang jelas dan spesifik juga, artinya diperuntukkan untuk siapa, beberapa pihak yang mungkin terkait dengan kebijakan yang kita berikan. Nah itu juga harus ada tertulis di dalam sebuah kebijakan. Lalu ada definisi istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakannya, apalagi kebijakan terkait kesehatan biasanya ada istilah-istilah medis mungkin di dalamnya. Nah itu juga harus disertakan dengan definisinya secara jelas supaya tidak salah tafsir, tidak salah kaprah dalam kita membaca atau menginterpretasikan sebuah kebijakan. Lalu yang kelima adalah prosedur. Tentu prosedur itu isi kebijakannya itu untuk apa sih, dijelaskan per detailnya, per pasal begitu. Nah itu harus diikuti dalam implementasi kebijakan juga. Dan yang keenam adalah tanggung jawab ya, yang harus diemban oleh setiap orang dalam implementasi kebijakan. Nah, adapun implementasi kebijakan di fasilitas pelayanan kesehatan itu ada 5 hal. Pertama itu adalah pengembangan kebijakan, pelatihan dan pendidikan, pengawasan dan evaluasi, pengembangan sistem, pengembangan budaya. Nah, pengembangan kebijakan adalah maksudnya pengembangan kebijakan yang kita lakukan, yang kita berikan itu harus jelas dan spesifik. Artinya terperinci dalam bidang apa sih kita mau berbicara. Nah, itu di kebijakan juga harus tertulis ya. Lalu yang kedua adalah pelatihan pendidikan. Nah, dalam implementasi kebijakan itu nggak hanya kita membuat suatu peraturan, perundang-undangan, tapi kita juga ada implementasi yang sifatnya memang untuk bisa mengimprove kualitas dari pelayanan kesehatan yang kita berikan. Biasanya melalui pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Lalu yang keempat adalah pengembangan sistem, yang kelima tentang pengembangan budaya. Nah, contoh kebijakan di fasilitas pelayanan kesehatan itu yang pertama adalah kebijakan privasi pasien, kebijakan penggunaan obat-obatan, kebijakan keamanan pasien. Nah, kebijakan privasi pasien itu yang pertama adalah kebijakan yang mengatur tentang privasi pasien dan penggunaan informasi pasien. Kebijakan penggunaan obat-obatan itu ada kebijakan yang mengatur tentang penggunaan obat-obatan dan pengawasan penggunaan obat-obatan, biasanya di pelayanan farmasi begitu ya. Nah, itu kan juga mereka punya kebijakan dan SPO-nya sendiri. Lalu yang ketiga adalah kebijakan tentang keamanan pasien. Tentu dalam memberikan pelayanan kesehatan kita juga harus memperhatikan yang namanya faktor keamanan dan keselamatan pasien menjadi hal yang utama. Nah, kebijakan yang mengatur tentang ini adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan beberapa prosedural yang memang terkait dengan keamanan dan pengawasan terhadap keselamatan pasien. Nah, adapun tadi kita sudah berbicara tentang kebijakan, sekarang kita berbicara tentang SPO di fasilitas pelayanan kesehatan. Apa sih yang dimaksud dengan SPO? Mungkin teman-teman pernah dengar ada istilah namanya, ada SOP gitu ya. Nah, SOP itu sebetulnya sama dengan SPO, hanya berbalik aja istilahnya, dengan kepanjangannya itu adalah standar prosedur operasional. Artinya dalam bekerja, dalam berkegiatan di dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan, pasti kita harus memiliki yang namanya SPO ya. Nah, SPO ini adalah implementasi dari kebijakan gitu. Nah, jadi poin-poin dalam SPO itu harus bisa mengimplementasikan apa sih yang tertulis di dalam kebijakan yang sudah ada gitu ya. Jadi pengertian dari SPO adalah dokumen yang menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, yang harus diikuti ini adalah tertuang nanti di dalam kebijakan ya. Nah, dalam melakukan suatu proses atau kegiatan dalam pelayanan kesehatan. Itu ya pengertian dari SPO. Nah, fungsi SPO itu meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi. Adapun meningkatkan kualitas pelayanan, SPO membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memastikan bahwa semua proses dan kegiatan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar. Gitu ya. Jadi memang fungsinya SPO ini adalah untuk bisa menyesuaikan apakah pelayanan yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita lakukan itu sudah sesuai belum dengan standar yang memang sudah ada. Standarnya bisa dari mana? Macam-macam, bisa dari kebijakan dan dari kode etik profesi juga bisa tertuang di dalam SPO. Nah, lalu yang kedua adalah mengurangi kesalahan ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai standar pegangan gitu ya dalam melakukan suatu tindakan, harapannya itu tidak akan terjadi yang namanya kesalahan atau meminimalisir yang namanya kesalahan dalam proses pelayanan kesehatan gitu. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Pasti ya, namanya kita bekerja memang sudah sesuai dengan standar, harapannya yang kita berikan, yang kita lakukan tindakan kepada pasien itu sudah efektif dan efisien. Nah, adapun manfaat SPO ini ada 3 sama ya dengan kebijakan. Pertama, untuk meningkatkan kepercayaan pasien, mengurangi resiko, meningkatkan kualitas hidup pasien gitu. Sama ya. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini tentang kebijakan dan SPO di pelayanan kesehatan.
Mungkin semoga bermanfaat apa yang bisa saya berikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.